Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rizky Nurpurbaningsih dengan NPM 1212020047. Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan statistik parametrik atau uji beda. Yang pertama, ada one sample t-test. Pertama kita cari one sample t-test dulu ya. One sample t-test itu uji untuk membandingkan rata-rata sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Di sini kita lihat dulu contoh kasusnya. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEPYARSI angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEPYARSI angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEPYARSI angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Ini datanya ya. Pertama kita buat dulu hipotesisnya. Hipotesisnya itu HO, H0, rata-rata berat badan mahasiswa sama dengan 55 kg. Terus HA-nya rata-rata berat badan mahasiswa tidak sama dengan 55 kg. Di sini kita pakai acuannya 55 kg ya. Langsung aja kita buka datanya. Data berat badan mahasiswanya. Open. Kita klik OK. Ini dia muncul. Kita desimalnya kita buat dulu 0 ya, supaya lebih rapi. Nah, caranya itu kita klik Analyze, kita klik Compare Means, lalu One Sample T-Test. Kita klik. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, tadi data acuannya kan 55. Test value-nya kita isi 55. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Berat badan N-nya 10, mean-nya 59, standar deviasinya 7,379, standar error mean-nya 2,333. Nah, di sini ada aturannya. Jadi kalau misalnya sig lebih dari 0,05, HO-nya yang diterima. Lalu kalau sig-nya kurang dari 0,05, HA-nya yang diterima. Nah, ini kan sig-nya 0,121. Berarti dia lebih besar dari 0,05 kan? Berarti yang diterima adalah HO-nya. Berarti HO rata-rata berat badan mahasiswa sama dengan 55 kg. Lalu statistik parametrik yang kedua ada two sample t-test. Two sample t-test dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama independent t-test, lalu yang kedua pair t-test. Kita cari dulu yang independent t-test. Independent
sampel t-test itu uji untuk membandingkan dua sampel tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Di sini ada contoh kasusnya. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Kita buat dulu hipotesisnya. HO sama dengan kedua kelompok memiliki nilai rata-rata yang sama. Lalu HA-nya kedua kelompok tidak memiliki rata-rata yang sama. Kita langsung aja ke SPSS-nya. Klik file yang ini. Oke. Kita ubah dulu desimalnya jadi 0. Pertama, untuk mencarinya analis, klik analis, terus compare means, independent sample t-test. Yang kelompok kita pindahin ke grouping variabel, yang nilai kita pindahkan ke test variabel. Define grupnya ini tadi yang satu yang tidak menggunakan Excel. Grup 1, grup 2. 2 yang menggunakan Excel. Kita klik continue. Oke. Ini kan seek-nya ada 2. Ada seek yang pertama, ada seek kedua. Awalnya kita bandingkan dulu seek yang pertama untuk mencari kita pakai yang mana nih, yang seek kedua. Kalau misalnya seek ininya lebih besar dari 0,05 berarti kita pakai yang equal variance assume. Tapi kalau lebih kecil dari 0,05 berarti kita pakainya equal variance not assume. Ini kan lebih besar dari 0,05. Berarti kita pakainya yang equal variance assume. Nih, yang berarti yang 0,022. 0,022 ini lebih kecil dari 0,05 kan? Berarti yang dipakai itu yang HA-nya yang diterima. Kita balik lagi ke hipotesis tadi. Nih, HA diterima itu kedua kelompok tidak memiliki rata-rata yang sama. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada paired t-test. Paired t-test ini uji untuk membandingkan
dua sampel yang berpasangan. Contohnya perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah, atau berat sebelum dengan berat sesudah. Di sini ada contoh kasusnya. Contoh kasus, sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan sampel berat badan sesudah diberi obat. Kita tentukan dulu hipotesisnya. HO itu tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah. Lalu HA itu ada perbedaan sebelum dan sesudah. Kita langsung aja ke datanya. Pertama kita hilangkan dulu desimalnya. Terus kita klik Analyze, Compare Means, Paired Sample T-Test. Yang berat sebelum kita pindahkan ke variabel 1. Yang berat sesudah kita pindahkan ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Nah, di sini keluar hasilnya. Yang sig pertama dengan sig kedua itu sama ya, nilainya 0,00. 0,00 itu di bawah 0,05. Berarti artinya HA yang diterima. HA itu ada perbedaan sebelum dan sesudah. Ini kan berat badan sebelumnya itu rata-ratanya 66,81. Berat sesudahnya 61,94, berarti kan berubah. Berarti hipotesis yang HA terbukti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.